saya Asyari Amri, asal dari Kendal, Jawa Tengah, alumni KPI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2018. Kelahiran Januari tahun 94 dan sekarang saya adalah penyiar radio di iRadio Yogyakarta. Awalnya pengen jadi penyiar radio ini agak panjang. Dari saya masih kecil, dari zaman masih sekolah SD waktu itu, tiap hari belajar itu ditemenin sama radio. Dari situ sempat kepikiran, kayaknya enak kali ya jadi penyiar radio, karena waktu itu saya dengerin ada seorang penyiar namanya Mayang Karisma. Siarannya enak banget, selalu nemenin waktu belajar. Akhirnya dari situ, wah kalau saya jadi penyiar juga oke nih kayaknya. Tapi ya itu cuma jadi kayak keinginan belaka. Kemudian SMP, SMK, nggak pernah ada kesempatan pengen jadi penyiar radio. Nah waktu kuliah, masuk ke jurusan KPI, kebetulan ada satu radio kampus namanya Rasida FM. Di situ saya coba daftar, diterima, dan dari situ belajar banyak soal radio hingga akhirnya mencoba mengembangkan diri di radio luar. Akhirnya saya pernah bergabung bersama Radio Edukasi jadi penyiar, dan sekarang siaran di iRadio Yogyakarta. iRadio Jogja 88,7 FM, 100% musik Indonesia. Hai, selamat pagi listeners, apa kabar pagi hari ini? Seneng banget ya, Ari Asyari bisa menemani Anda di pagi hari ini. Tentu aja di pagi-pagi, happy. Kalau ngerasa galau, pasti pernah ya. Apalagi awal-awal masuk kuliah, ini sebelum dari internal, dari eksternal dulu awalnya. Jadi waktu pulang ke rumah, misal lagi liburan semester atau libur lebaran kayak gitu kan, selalu ketemu sanak family, keluarga Pak D atau siapa, selalu ditanya, "Oh, Ari, apa kabar?" "Baik, alhamdulillah Pak D." "Kuliah di mana?" "Di Jogja." "Jurusan apa?" "KPI." Satu tanya besar, "Ah, KPI itu apa?" "Komunikasi Penyiaran Islam Pak D." "Oh, lah terus kerjanya jadi apa?" Nah dari situ kayak, iya juga ya, kerja nanti KPI lulusannya jadi apa? Sempat terbesit sih awal-awal masuk KPI, karena bingung juga apakah mau kerja di TV atau di radio atau apa. Waktu itu masih belum ada gambaran. Tapi seiring berjalannya waktu, ketemu sama beberapa dosen-dosen yang punya inspirasi luar biasa, terus ketemu senior-senior dan alumni yang juga keren. Waktu itu saya ketemu beberapa orang, namanya ada Mas Kamal, Mbak Dias, Mas Lukman, Mbak Ersa. Waktu itu yang sudah bekerja dan terjun di dunia radio lebih dulu, yang sudah profesional. Ngobrol, ternyata mereka orang-orang yang istimewa kalau menurut saya. Kuliah, sambil siaran radio, sambil bekerja, jadi kayak, wow ternyata bisa juga ya. Saya pengen deh kayak mereka, kalau bisa lebih kayak gitu. Dari situ udah mulai hilang nih keraguan, besok lulus KPI mau jadi apa, karena udah ketemu orang-orang yang keren. Tuh kayaknya aku besok jadi penyiar radio aja deh, jadi broadcaster aja deh. Akhirnya ya udah, keraguan itu mulai hilang. Apalagi setelah masuk ke dunia radio sampai sekarang masih ditekuni aja terus. Jadi udah nggak ada ragu lagi sama sekali. Pertama kuliah S1, awalnya iseng sih daftar Rasida, karena teman-temanku yang daftar, aku awalnya nanti dulu deh mau coba daftar yang lain. Tapi ternyata waktu itu pas seleksi, namaku ada di urutan pertama. Padahal iseng dan kayak awalnya nggak mungkin aku diterima. Udah pesimis dulu dari awal karena saingannya bagus-bagus. Terus aku sadar suaraku biasa aja, terus nggak punya pengalaman sama sekali. Sedangkan teman-teman yang lain pengalamannya banyak, kemudian kelihatannya skillnya lebih bagus, kayak udah minder duluan dari awal. Tapi ternyata waktu tes beberapa kali seleksi, namaku ada di urutan nomor 1 dari waktu itu kalau nggak salah 70 atau 80 pendaftar. Kayak gitu, jadi kayak ternyata aku bisa juga ya, ada kesempatan untuk belajar. Dari situ akhirnya mulai serius di Rasida, belajar, aktif di sana, ngobrol sama senior, sama teman-teman seangkatan, bikin program bareng apa-apa. Akhirnya kegiatan yang lain aku lepasin, fokusin ke Rasida. Karena biasa anak maba masuk kuliah ini kan semuanya didaftarin nih, UKM, komunitas atau apa, banyak banget kegiatan. Tapi seiring berjalannya waktu, yang tersisa nih punyaku Rasida FM ini. Sampai akhirnya pernah dikasih kesempatan buat jadi ketua Rasida juga gitu kan. Jadi memang salah satu kenangan yang paling berkesan buat aku selain kuliah di KPI ya Rasida. Mungkin tanpa Rasida aku nggak bisa seperti sekarang gitu sih. Lulus dari KPI tahun 2018, tepatnya bulan Mei itu saya wisuda. Link sama inspirasi. Ini menurut saya dua hal yang paling
saya syukuri saya dapatkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertama, link. Karena alumni-alumni KPI yang sudah sukses, mereka akan membantu adik-adiknya. Mereka akan terus memotivasi, ngajarin, jadi kayak nggak lepas gitu loh. Terus mereka memberikan semangat, memberikan masukan, meskipun mereka udah lulus. Tetap ngasih, coba dong kamu daftar ini, atau kamu belajar ini, masih kayak gitu. Dan ini masih berhubungan sama yang kedua, inspirasi. Orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi adalah orang yang membuat saya kayak, aku pengen deh jadi kayak mereka. Mereka yang dari mahasiswa, udah bisa bekerja di luar, dikenal banyak orang, punya banyak pengalaman. Jadi kayak, kalau aku nggak ketemu orang-orang kayak gitu juga mungkin aku nggak bisa seperti sekarang. Jadi kayak, oke deh, pengen jadi kayak mereka, belajar terus biar bisa seperti orang-orang hebat yang saya temui di KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sih. Kalau tenaga pengajar pas saya masih kuliah ya, beragam sih, itu yang saya suka. Ada dosen yang memang fokusnya ke komunikasi, ada yang ke keislaman, ada yang masih semangat muda, ada yang memang sudah kita bilangnya nggak tua ya, senior, yang bisa merangkul, mengayomi kayak gitu. Jadi keberagaman ini membuat saya ya banyak belajar dari masing-masing dosen ini. Ada yang ngayomin, ada yang memang agak tegas, ini melatih mental kita juga kan. Terus kalau ada yang baik banget, ada yang pokoknya beragam, dan itu buat saya senang sih kuliah di KPI. Ari menurut saya adalah personal yang memiliki kepribadian yang supel, yang menarik ya, yang disukai oleh teman-temannya. Artinya bahwa dia dari sisi komunikatif, dia juga komunikatif ya, komunikasinya dengan teman-teman semuanya, karena itu bisa dilihat ketika baik di kelas maupun di luar kelas. Di kelas dia sangat aktif ya, jadi dia termasuk bukan mahasiswa yang menyepelekan dosen atau pembimbingnya atau pengajarnya. Dia termasuk yang responsif, yang komunikatif, yang yang selalu menghormati orang yang diajak bicaranya. Halo. Hai, siapa nih? Ilham. Ilham di mana, Ham? Lagi di Wedo Martani nih, Sleman. Wedo Martani, Sleman. Oke. Bagi saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu seperti Kawah Condro di Muko. Sebuah tempat di mana mahasiswa bisa belajar dan bisa menempa dirinya. Satu kalimat motivasi yang ini selalu membuat saya semangat dari dulu sampai sekarang adalah Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini satu kata-kata yang diajarkan guru mata pelajaran agama saya waktu saya masih sekolah dulu, dan ini masih saya pegang sampai sekarang. Beliau berpesan, jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya.